Shalom, selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kita akan masuk kepada ibadah di pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Ku mau sepertimu, Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Dalam persekutuan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah di pagi hari ini. Kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan bagi hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, agar hamba mampu menyampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Yesus sendiri. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tetapi saya hanya akan membaca di ayat ke-6 saja. Nanti jemaat bisa lebih menelaah lagi dan boleh membacanya dari ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ayat 6 saya membaca untuk jemaat sekalian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu memperoleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Apa kabar jemaat yang diberkati Tuhan Yesus? Saya berharap ada dalam keadaan baik-baik saja. Dalam masa 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus atau sehabis Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, ada kurang lebih 3 kali Tuhan Yesus menampakkan kepada murid-muridnya. Itu ada di ayat 14 ya, dalam bacaan kita, di mana ada ketakutan dan ada rasa khawatir dari murid-murid Tuhan Yesus. Sejak kejadian penyiksaan, kematian, sampai dengan kebangkitan, di mana Tuhan Yesus tidak lagi bersama atau setiap hari bersama dengan murid-murid pada waktu itu. Ya, kalau kita lihat awal dari pekerjaan para murid pada waktu itu, kebanyakan dari mereka adalah penjala ikan atau nelayan. Ya, sebenarnya mereka ingin kembali ke pekerjaan awal mereka. Karena tadi ada ketakutan, ada khawatir, ada keadaan yang tidak menentu ke depan. Mereka berpikir untuk kembali ke dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka yang lama. Kekhawatiran itu Tuhan Yesus tahu. Ketakutan itu Tuhan Yesus tahu. Hingga Tuhan Yesus hadir, yang kurang lebih tadi saya sampaikan ada 3 kali. Ada bersama dengan teman-temannya. Dengan para murid pada waktu itu tidak berbeda jauh dengan pembacaan kita di pagi hari ini. Ya, ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan Yesus, biasanya dari setiap kitab Injil yang ada selalu ditutup atau epilog dengan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi dan memberitakan Injil sukacita Yesus Kristus, di mana ada tugas bagi murid-murid pada waktu itu dan juga pada saat ini untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kita dalam kita memberitakan Injil sukacita tersebut dalam konteks kita saat ini? Ya, saya memberi judul khotbah saya di pagi hari ini, memberitakan kabar sukacita. Jadi bagaimana sih cara kita memberitakan kabar sukacita itu dalam konteks kita saat ini? Yang pertama adalah beritakan Injil bagi orang-orang terdekat. Itu salah satu cara. Beritakan Injil bagi orang-orang terdekat. Atau beritakan kabar sukacita itu bagi orang-orang terdekat. Siapa orang-orang terdekat? Keluarga. Mulai dulu dari keluarga. Istri, suami, anak-anak. Kita kabarkan kepada orang tua atau kepada cucu dan sebagainya. Setelah itu mungkin kita bisa lebih melebar sedikit. Kemana? Ke tetangga yang ada di sekitar kita. Ya, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang ibu, di mana dia menceritakan bahwa dia menerima bantuan sosial berupa sembako. Nah, apa yang sudah dia terima itu
dia bagikan atau dia berikan kepada tetangganya yang ada di kanan kirinya. Dia tanyakan kepada saya, kira-kira bagaimana menurut Bapak bantuan yang diberikan kepada saya tersebut, Pak? Saya sampaikan lagi kepada orang yang ada di kanan kiri saya. Dia menceritakan bahwa saat ini keadaan sembako atau bahan-bahan makanan yang ada di rumahnya sudah cukup. Ya, saya sampaikan kepada ibu tersebut bahwa tidak masalah. Itu ibu sampaikan lagi atau ibu berikan kepada orang yang ada di kanan kiri. Mereka lebih membutuhkan daripada ibu. Saya sampaikan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lihat dari cerita ibu tersebut yang disampaikan kepada saya? Tadi seperti saya sampaikan, kita menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Beritakan kabar sukacita bagi orang-orang yang terdekat. Dalam konteks saat ini kita tidak perlu jauh-jauh kita memberikan kabar sukacita. Ya tadi, kepada keluarga dulu, melebar sedikit kepada tetangga. Masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan berita sukacita. Ya salah satunya yang melalui tadi, berbagi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Simpel-simpel saja. Tidak perlu kita nunggu nanti sudah banyak harta, baru kita membagikan. Tidak. Dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa berbagi berkat. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita berbagi berkat bagi orang-orang di sekitar. Kita mengabarkan. Kita menyentuh kabar sukacita itu bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Jadi ibu bapak saudara, jangan kita egois. Jadi jadilah saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekali lagi saya sampaikan, simple. Kita memberitakan kabar sukacita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa kita lakukan dalam kita memberitakan kabar sukacita, yaitu kita menjadi panutan. Dengan apa kita menjadi panutan? Dalam tutur kata, dalam pikiran, dalam perbuatan atau dalam tindakan. Ibu bapak saudara, kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar agar nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang ditinggikan. Ingat, mata orang-orang yang ada di sekitar kita selalu melihat segala hal yang kita lakukan. Kenapa? Ya karena kita minoritas, gampang terlihat. Kalau kita melakukan hal-hal yang kurang baik, ya pasti nama Tuhan yang tercela. Jadi ibu bapak, saudara, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, pikirkan masak-masak sebelum kita melakukan tindakan atau sebelum kita berbicara, mengeluarkan pendapat-pendapat. Ya, saat seperti ini banyak yang bisa kita lakukan agar nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan. Tadi saya sampaikan, simple saja. Ya, contohnya tidak memberitakan hal-hal yang tidak jelas. Jadi tolong selektif dalam melanjutkan info. Khususnya di media sosial. Ya, semua sekarang punya WA, punya Facebook, atau Instagram, dan sebagainya. Untuk hal-hal yang tidak jelas, ya jangan kita share kembali. Karena kalau kita lihat sekarang kan media-media sosial, semua berita masuk. Tapi kita tidak tahu itu benar atau tidak. Kadang-kala kita main hanya share saja. Tolong, lebih selektif. Tidak memberitakan hal-hal yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Atau stop hoax, stop sampai kita saja. Hanya sampai kita saja, jangan kita juga malah membuat berita-berita bohong. Terus juga tutur kata kita pun harus dapat menyejukkan. Wah, ini di saat-saat seperti ini, jadi tutur kata kita harus dapat menyejukkan orang-orang yang mendengarkannya. Agar tutur kata kita memberi kekuatan. Agar tutur kata kita ini bisa memberi semangat bagi orang-orang di sekitar kita. Jangan sebaliknya membuat orang malah putus asa. Ya, umat Tuhan atau anak Tuhan harus berperan. Sekecil apapun juga harus berperan
untuk kebaikan dan untuk kebenaran. Di masa-masa sulit seperti ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memberi kekuatan. Tuhan Yesus memberi kemampuan untuk kita melakukannya. Jadi, teks firman Tuhan di pagi hari ini, di mana Tuhan menginginkan kita bukan saja sebagai kita menjala ikan. Yang diinginkan Tuhan Yesus bagi murid itu tidak. Tapi Tuhan Yesus menginginkan untuk kita pergi, memberitakan kabar sukacita, untuk menjala manusia. Agar semua lidah, semua lutut percaya kepada Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Itu sasarannya. Di dalam Injil-Injil yang tertulis khususnya di epilog. Beritakan Injil Kristus ke seluruh penjuru dunia. Kita yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Yakin dan percaya, sekecil apapun juga, simple saja kita lakukan untuk menceritakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur di pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus atas cinta kasih dan penyertaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji nama Tuhan dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, kami renungkan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Di mana mampukan kami menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kami. Agar kami mampu menjadi penjala-penjala manusia di dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus akan memberi kekuatan bagi kami untuk kami dapat melakukannya. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami mau berdoa bagi kami semua di dalam jemaat Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menyerahkan seluruh segala hal yang terjadi di dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami. Kami menyerahkan seluruh kebutuhan hidup, keperluan yang kami butuhkan, dan kami yakin bahwa Tuhan Yesus menyediakan bagi segala keperluan kebutuhan kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami pun berdoa bagi jemaat yang ada dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit. Yakin dan percaya bahwa tangan pengasihan-Mu akan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit di dalam jemaat. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan kemampuan, khususnya bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil, dan kami juga berdoa bagi para menteri, sampai pemerintahan yang terendah sekalipun yang ada di sekitar kami, RT dan RW, mereka berjuang sedang menangani virus atau COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati mereka. Kami juga berdoa bagi para dokter, rumah sakit, juru rawat, yang sedang merawat orang-orang yang terkena infeksi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberi kekuatan kemampuan bagi mereka. Bahkan bagi pasien yang terkena COVID-19, kiranya jamahan tangan Tuhan Yesus sempurna di dalam kehidupan mereka, menyembuhkan dan memulihkan mereka semua. Tak lupa kami menyerahkan TNI, kami menyerahkan Polri yang mengawal bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan, kemampuan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus menyerahkan seluruh pelayanan-pelayanan yang berjalan di Gereja Kemah Injil Indonesia di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Bahkan jemaat-jemaat yang ada di pelosok, Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa, ungkapan syukur, dan harapan yang kami panjatkan ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, untuk merespon firman Tuhan tadi, kita akan angkat satu pujian, Iring Maha Tuhan saja. Iring Maha Tuhan
saja ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring dalam hal menyangka dirimu memberi megang. Aku hidup bersentosa selama-lamanya. Aku hendak iring Tuhan yang melindung jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, nah, tibalah saatnya kita pada akhir ibadah di pagi hari ini. Saya persilakan jemaat berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan Allah. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya mengangkat saleh-salehnya. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.